Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Putri dengan NIM 2019 02080119. Saya dari program studi manajemen Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dasar pengambilan keputusan. Tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti, SE, MSI. Di sini ada beberapa sub pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian teknik pengambilan keputusan. Yang kedua tentang tujuan pengambilan keputusan. Yang ketiga dasar pengambilan keputusan, dan yang terakhir yaitu ada faktor pengambilan sebuah keputusan. Masuk pada sub pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian teknik pengambilan keputusan. Apa sih yang kalian ketahui tentang pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil maupun sebuah keluaran dari proses mental ataupun kognitif yang membawa pada pemilihan sebuah jalur suatu tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal yaitu terjadi apabila dalam keputusan itu dihasilkan hanya menyangkut satu masalah saja, yang artinya bahwa sekali diputuskan itu tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Tujuan yang kedua yaitu bersifat ganda, di mana tujuan pengambilan keputusan ini terjadi jika keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, yang artinya keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua ataupun lebih masalah yang sifatnya kontradiktif ataupun yang sifatnya tidak kontradiktif. Selanjutnya ada dasar pengambilan sebuah keputusan. Menurut George R. Terry, bahwa dasar pengambilan keputusan itu dapat digolongkan dalam 5 golongan. Adapun kelima golongan dasar keputusan tersebut yaitu yang pertama ada intuisi, di mana seseorang itu memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Yang kedua yaitu ada dasar pengalaman. Pengalaman di sini itu memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman itu dapat memperkirakan keadaan sesuatu dan juga dapat memperhitungkan untung rugi baik buruknya keputusan yang nantinya akan diambil. Yang ketiga ada fakta. Fakta di sini itu dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan juga baik. Tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan itu dapat lebih tinggi, sehingga orang itu akan menerima keputusan yang dibuat dengan rela dan juga lapang dada. Yang keempat ada wewenang. Biasanya wewenang ini dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya ataupun orang yang lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang rendah kedudukannya. Yang terakhir ada rasional. Rasional di sini itu keputusan yang dihasilkan itu bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil ataupun nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan itu mendekati kebenaran ataupun sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang terakhir yaitu ada faktor-faktor pengambilan sebuah keputusan. Ada 4 faktor yang sangat mempengaruhi munculnya suatu keputusan. Adapun faktor tersebut yaitu pertama ada posisi atau kedudukan, di mana pada posisi atau kedudukan ini para pemilik perusahaan itu sangat sering menghilangkan kaidah pengambilan keputusan. Yang benar itu disebabkan sang pemilik dengan posisinya membuat suatu keputusan dengan sepihak atau intuisi atau kepentingan sepihak yang juga sering diakui dan disetujui oleh para direksi dan karyawan sebagai wujud penghormatan dan juga penghargaan, atau disebabkan kekhawatiran beda pendapat yang berujung pada ketidakpatuhan. Faktor yang kedua yaitu karena masalah. Untuk masuk pada suatu keputusan ataupun solusi penyelesaian itu harus dimulai dengan mengetahui dulu permasalahannya yang nantinya akan ditetapkan sebagai rujukan dalam menentukan keputusan penyelesaian. Yang ketiga yaitu ada situasi atau kondisi.
Faktor situasi dan kondisi dalam pengambilan keputusan itu sangat rentan dengan kualitas keputusan yang akan dikeluarkan. Jika tidak mengindahkan faktor ini, besar kemungkinan hasil keputusan yang dibuat itu akan sangat tidak berarti. Yang terakhir ada tujuan. Faktor tujuan dalam pengambilan sebuah keputusan itu sangat jelas menjadi sangat pokok sebab hasil keputusan itu tidak didasari oleh faktor tujuan, yaitu karena adanya ngambang, sebab keputusan tersebut tidak mempunyai arah dan juga sasaran yang akan dituju. Dari keempat faktor yang sudah dijelaskan, di sini ada faktor lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu keadaan internal suatu organisasi, di mana keadaan internal ini didasari oleh keadaan organisasi. Antara lain ada kesiapan organisasi yang berupa dana, kemampuan karyawan, kelengkapan peralatan organisasi, dan juga struktur organisasi. Yang kedua yaitu karena keadaan eksternal organisasi, di mana para pengambil keputusan itu harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Oleh karena itu diperlukan identifikasi, evaluasi, dan juga diagnosa terhadap lingkungan eksternal. Yang ketiga yaitu tersedianya informasi yang diperlukan, di mana informasi di sini itu dalam pengambilan keputusan menjadi faktor yang harus dipenuhi sebelum keputusan itu diambil ataupun ditetapkan. Sebab informasi yang diterima itu akan memberikan ketepatan sasaran maupun keputusan seiring dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Yang terakhir yaitu ada kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Kepribadian dan kecakapan menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan. Orang yang mempunyai kapabilitas dan juga integritas itu sangat berbeda dengan orang yang tidak mempunyai kapabilitas terhadap suatu keputusan. Yang artinya bahwa orang yang mampu melakukan penilaian yang baik dengan yang tidak, itu tentu menghasilkan keputusan yang berbeda. Dengan begitu juga dengan kebutuhan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.